Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mojan Haikal bisa bertemu lagi di pemirsa di tekan.com dimanapun berada. Dan kali ini kita bertemu di program Dialog Khusus. Dan Dialog Khusus ini juga kita mengundang narasumber yang kita akan ajak berdiskusi terkait maupun topik maupun tema kita. Untuk kali ini di program Dialog Khusus kita akan membahas terkait tentang modernisasi beragama, penguatan kebangsaan dan toleransi. Nah, seperti apa tema ini? Saya juga sudah bersama dengan narasumber saya, ada Bapak Dr. Haji Saprila MSI selaku Kepala Balai Litbang Agama Makassar. Selamat datang Pak Saprila. Selamat datang Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Ini kan cukup jauh Pak dari Makassar. Alhamdulillah baik-baik. Kendari ini hujan ya? Hujan terus Pak. Jadi tidak ada hambatan Pak sampai ke sini? Alhamdulillah tidak ada hambatan. Hambatan utama itu cari PCR. Iya Pak. Ya, Pak Saprila ini kan cukup menarik juga. Maksudnya kunjungan Pak Saprila di kota Kendari ini, khususnya di Provinsi Sultan ini, terkait tentang bagaimana penguatan toleransi keagamaan kita. Ya. Nah, tapi kita tahu sendiri bahwa mungkin masyarakatnya masih agak sedikit belum terlalu mengenal seperti apa sih maksudnya fungsi maupun tupoksi kerja dari Balai Litbang Agama Makassar ini. Nah, maksudnya melalui forum ini mungkin Pak Saprila sendiri bisa menuturkan seperti apa sih maksudnya kenapa dari Balai Litbang Makassar ini harus datang ke Sulawesi Tenggara misalnya atau mungkin ke Sulawesi yang lain, akhirnya agar masyarakat paham oh ini yang dilakukan dari Balai Litbang Agama Kota Makassar. Saya persilakan Pak Saprila. Baik, Balai Litbang Agama Makassar atau Balai Litbang Agama itu singkatan dari Penelitian dan Pengembangan Agama. Dia adalah UPT, Unit Pelaksana Teknis di bidang penelitian dan pengkajian di bawah unit eselon 1 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di Jakarta. Jadi kami adalah UPT. UPT itu maksudnya dia bertanggung jawab langsung, pusatnya ada di Jakarta. Tidak berpusat ke Kanwil atau kemana. Wilayah kerja kami itu ada di 12 provinsi Pak Haikal. Mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, ada 6 provinsi di Sulawesi, kemudian Maluku Utara, Papua dan Papua Barat gitu. Jadi 12 provinsi adalah wilayah kami dan karena itu kedatangan kami di Sulawesi Tenggara bersama tim adalah bagian dari menjalankan tupoksi kewilayahan itu. Apa yang kami lakukan di Litbang sederhana, namanya penelitian adalah mencari data tentu saja. Tetapi data yang kami cari itu beda sedikit dengan data yang dicari di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi kan datanya berbasis dan bertujuan untuk pengembangan teori, sementara data di Litbang itu berfungsi dan bertujuan untuk satu penyediaan data kepada Kementerian Agama untuk menyusun kebijakan atau data itu digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kebijakan Kementerian Agama. Misalnya dalam konteks yang akan kita perbincangkan malam ini tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan menjadi semacam ikon semantiknya Kementerian Agama hari ini. Jadi hampir semua kantor Kementerian Agama itu di semua level itu pasti bicara tentang moderasi beragama. Karena dia adalah dia menjadi semacam salah satu indikator kinerja utamanya Kementerian Agama. Jadi ada 5 proyek besarnya Kementerian Agama itu, salah satunya adalah penguatan moderasi beragama. Jadi kami datang di sini selain untuk melakukan riset, juga melakukan sosialisasi untuk penguatan ide-ide moderasi beragama ke publik. Nah, ranah kajian kami ada 3. Satu di bidang pendidikan agama dan keagamaan. Jadi seperti yang disosialisasikan teman-teman tadi di Mankonsel, itu adalah sosialisasi hasil riset tentang inovasi pembelajaran moderasi beragama oleh para guru. Jadi kita melakukan riset kepada guru ini tentang apa yang dilakukan oleh para guru dalam hal menguatkan atau mengajarkan isu moderasi beragama kepada siswanya gitu. Itu bidang pendidikan agama dan keagamaan. Dan yang kedua namanya bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Itu cakupannya soal satu pelayanan Kementerian Agama, misalnya haji, zakat, kemudian hal-hal yang sifatnya tupoksi Kementerian Agama, kemudian hubungan antar umat beragama, misalnya melakukan indeks KUB. Kebetulan kedatangan kami juga di sini untuk mematangkan
program dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuat indeks KUB Provinsi Sulawesi Tenggara, karena itu dibutuhkan. Nah, misal juga tentang aliran, saya pernah meneliti di sini tentang Salafi, ada juga aliran-aliran Ghafatar sebelum dibubarkan. Sampai masuk ke situ, Pak, ya? Ya, Ghafatar sebelum dibubarkan saya pernah melakukan penelitian bersama Pak Pendais. Kemudian juga ada kajian, ada kelompok Sufi juga berkembang di sini dulu. Ramai sebetulnya Kendari soal-soal aliran itu, termasuk juga kelompok-kelompok Salafi yang banyak sekali. Itu yang kedua ya ranahnya. Yang ketiga lektur. Lektur itu kajiannya naskah keagamaan misalnya. Jadi peneliti di bidang lektur itu datang ke suatu tempat. Biasanya kalau di Sulawesi Tenggara daerah favoritnya itu Buton gitu kan, eks kerajaan kan. Dan itu biasanya banyak teks-teks peninggalan kerajaan Buton yang kemudian dikaji teman-teman, lalu kemudian dikontekstualisasi dengan situasi kekinian. Nah, 3 ranah itu yang kami lakukan, dilakukan penelitian dan juga diseminasi melalui media. Kami punya makassar.kemenak.go.id, kami punya 4 jurnal. Di situ publik bisa mengakses hasil-hasil riset dan pengembangan kami. Ternyata malam ini terungkap, Pak April, ternyata tugas dari Balai Litbang ini ternyata bukan hanya satu provinsi, ternyata cukup banyak yang harus dilakukan ini. Dan tadi menarik juga dari penjelasannya dari Pak April bahwa apa yang dilakukan dari Balai Litbang ini juga ternyata menjadi pertimbangan bagi kemenak-kemenak yang ada di provinsi ini. Nah, sejauh ini dari berapa provinsi yang sudah dilakukan dari Pak April sendiri, apakah memang di Provinsi Sultra ini khususnya ini apakah memang cukup agak unik misalnya, karena tadi Pak April menjelaskan di Sulawesi Tenggara ini banyak sekali ditemukan aliran-aliran dan segala macam. Apa tadi Pak April menjelaskan juga ternyata fungsi dari Balai Litbang ini bukan hanya tentang toleransi keagamaan, tetapi hampir semua dari ada banyak hal yang dilakukan. Nah, ada tidak hal sesuatu yang cukup unik dan kemudian ini menjadi pertimbangan juga yang direkomendasikan kepada Kemenak Sultra atau mungkin sampai ke tingkat pusat, Pak? Iya, kalau untuk Kemenak Sultra sendiri, yang kami rekomendasikan sesungguhnya adalah soal indeks KUB itu. Jadi menyusun indeks KUB, dan Kanwil Sultra ini adalah Kanwil pertama di Indonesia nantinya yang akan melakukan indeksasi berdasarkan provinsi. Kalau selama ini kan indeksasi secara nasional, tidak dilakukan dalam konteks provinsi. Nah, kerjasama Litbang dengan Kanwil Sultra ini nantinya akan menjadi pilot project untuk kanwil-kanwil lain di seluruh Indonesia. Dan ini dilakukan baru di Sultra, Pak, ya? Baru di Sultra, dan akan dimulai tanggal 15 September dengan melibatkan 3 orang peneliti dari kami, seharusnya 4 tapi 1 terkendala kesehatannya. Lalu kemudian nanti akan dibantu oleh tim dari Kanwil Sultra untuk mengantar mereka ke tempat tujuan di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara ini. Itu untuk KUB. Nah, di tahun 2017-18 pernah kami juga melakukan semacam dorongan kepada Kanwil Kementerian Agama untuk menguatkan menguatkan hubungan internal umat beragama, khususnya Islam ya. Karena di Sulawesi Tenggara ini agak beda sedikit dengan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tenggara ini tidak ada pesantren kuat dan tidak ada tokoh ulama yang kuat gitu. Agak beda di Sulawesi Tenggara kan, di Sulawesi Selatan ada ulamanya banyak gitu. Abu Dale, Kiai Sanusi Baco, dan ulama-ulama dari Asadiyah DDI. Di Sulawesi Tengah ada Sisal Yufri dan turunannya. Di Sulawesi Tenggara ini sebetulnya daerah yang kosong gitu. Yang ada di sini kan migran dari Sulawesi Selatan yang mengembangkan keagamaan di sini. Ya, lalu karena daerah kosong, jangkarnya tidak kuat, maka arenanya menjadi bebas nih Sulawesi Tenggara ini. Siapa nanti yang memenangkan pertarungan wacana, dia akan menjadi pelopor, dan itu berpotensi menimbulkan gesekan sesungguhnya. Karena itu kami meminta Kanwil Pak Ali Irfan, saat itu masih Kanwil di sini, untuk mendesain relasi antar internal umat beragama di sini. Karena kalau dalam konteks antar umat beragama kan juga jumlah penduduk Kristen atau non Muslim tidak terlalu banyak di Sulawesi Tenggara ini ya. Karena itu yang ingin kami pastikan hari itu bersama Pak Irfan adalah menjembatani kepentingan berbagai kelompok keagamaan yang ada di Sulawesi Tenggara ini, dan mendesain supaya
nantinya itu tidak menjadi mengarah pada hubungan yang merusak antara satu sama lain. Karena biar bagaimanapun juga watak keagamaan yang berkembang di Kendari ini berbeda-beda. Ada satu yang keras, ada yang mungkin kencang, suka mengharam-haramkan, ada satu yang senang melakukan tradisi. Nah itu kalau karena tidak ada ulama yang kuat, maka ini bisa menjadi bumerang juga, Pak, ya? Bisa berbahaya dalam tanda petik. Dalam kajian sosiologis ini bisa berbahaya karena tidak ada katup pengamannya namanya. Yang harus bergerak adalah pemerintah. Kalau model sosiologi seperti ini tidak ada tokoh agama yang kuat, maka yang harus bergerak adalah pemerintah dan konsorsium organisasi NU dan Muhammadiyah. Kita dorong untuk menjadi penjembatan, meskipun dalam banyak hal NU sendiri menjadi aktor yang saling berhadapan-hadapan dengan misalnya dengan kelompok Salafi. Kira-kira seperti itu. Ya, apakah dengan kondisi tadi Pak Sapril menjelaskan, ini kan boleh dikata kawasan yang masih netral lah, maksudnya dengan beda tadi kalau Pak Sapril, beda karakter. Ya. Nah, kalau hingga saat ini dengan perkembangan yang terjadi, dengan potensi yang tadi Pak Sapril menjelaskan, apakah ini ada indikasi, misalnya kita lihat bahwa ada salah satu misalnya golongan atau segala macam yang mencoba yang memang harus diredam dengan pola kotokan-kotokan seperti itu. Nah, peran pemerintah tadi melibatkan misalnya Muhammadiyah maupun DNMI kan sangat efektif dilihat dan segala macam. Nah, dengan pola ini, apakah ini sudah sangat efektif untuk meredam potensi-potensi yang sifatnya negatif nantinya untuk pertumbuhan toleransi agama yang ada khususnya di Sulawesi Tenggara ini, Pak? Iya, pertama yang kuat di sini sesungguhnya dulunya HTI itu kuat di sini. Saya ingat di tahun berapa itu di daerah di MTQ itu kan mereka sempat kumpul rame banget di tahun berapa itu 2014 kalau nggak salah, dan itu Kendari menjadi salah satu basis HTI, termasuk di kampus dengan kelompok Gema Pembebasan. Saya pernah melakukan riset tahun 2015 di sini di UHO. Mereka menguasai bidik misi sebelum diambil alih oleh teman-teman, dan chapter-chapter kajian-kajian di di pelataran UHO itu rame itu kalau sore dulu, kelas kelompok-kelompok yang bercadar, lalu kemudian bikin grup-grup pengajian yang di dekat Masjid Laude Mualim itu. Nah, tetapi karena tindakan tegas pemerintah pusat dengan mengeluarkan PP nomor 2 tahun 2017, akhirnya memang HTI harus diakui kehilangan taji di Sulawesi Tenggara, dan itu bisa menetralisir. Saya ingat sekali bahwa saya pernah wawancara dengan salah satu aktivisnya di sini yang masih anak SMA tapi cerdas, jadi juga menunjukkan bahwa kuat juga ini kelompok-kelompok itu main di semua level gitu. Tapi saya pikir saat itu sebelum munculnya PP nomor 2 itu HTI bisa menjadi sesuatu di sini. Saya tidak ingin menyebut berbahaya karena ini juga indikatornya masih sangat lemah. Nah, yang kedua, Kendari ini juga dalam pemetaan kami, sebetulnya saya melakukan riset tahun 2018 tentang pemetaan keagamaan di Sulawesi Tenggara. Kelompok Salafinya sangat kuat. Ada beberapa kelompok Salafi di sini dengan berbagai varian kelompok ya, meskipun antar kelompok juga kadang-kadang tidak saling berkenalan satu sama lain. Menariknya adalah Salafi ini sesungguhnya sebuah kelompok yang tidak terlalu politis sesungguhnya. Jadi mungkin dia tidak terlalu berbahaya dalam tanda petik, karena mereka hanya mengembangkan satu platform berpikir berdasarkan keislaman yang mereka anut, dan menganggap cukup ketika pengajiannya berkembang begitu. Tetapi implikasinya menjadi kuat, menjadi dalam pengertian gini, struktur masyarakat Tolaki, masyarakat Buton ini kan strukturnya adat begitu ya. Islam yang datang ke Tolaki dan Buton secara umum adalah Islam adat. Di sini tidak ada pertengkaran antara NU dan Muhammadiyah soal Barasanji. Bahkan orang Muhammadiyahnya juga ikutan Barasanji. Karena ketika saya penelitian tentang NU di sini di Tolaki, saya punya teman namanya almarhum Emil Wewe Unga itu, dia menjelaskan kepada saya bahwa orang-orang Muhammadiyah di sini juga tidak terlalu mempermasalahkan soal-soal itu. Nah, kelompok baru inilah yang datang, dan mungkin saja perdebatan yang terjadi tahun 60-an 70-an di Makassar itu baru mulai di sini. Dan saya merasa waktu penelitian kemarin itu juga terasa di sekolah tuh mulai ada pertanyaan tentang hukum Barasanji seperti apa, sebuah pertanyaan yang tidak mungkin ditemukan di anak-anak MAN di sebelum tahun 2000-an, karena mulai ada diskusi itu, Pak. Iya, karena Barasanji sudah dianggap bagian dari etika keislaman, tidak perlu dipertanyakan. Tapi karena ada kelompok yang kemudian menganggap itu ada dalilnya lemah lah, atau kemudian itu bid'ah dan sebagainya, pertanyaan itu juga muncul di sekolah. Artinya apa? Berarti terjadi perubahan sosial gitu. Ada perubahan yang mengarah ke pertanyaan-pertanyaan yang dulunya tidak menjadi penting menjadi relevan. Apakah ini berbahaya?
tentu kalau tidak ada kekuatan sivil yang kuat, misalnya NU dan Muhammadiyah tidak ikut bermain kuat, ini juga bisa mempengaruhi relasi antar individu, misalnya antar keluarga, anak dengan orang tua juga kadang-kadang ada persoalan itu, yang karena anaknya masuk di mazhab tertentu lalu kemudian membidahkan orang tuanya, lalu kemudian itu terjadi gitu, terjadi dalam level yang sangat kecil gitu. Tapi kalau varian level ini tidak segera intervensi, nah varian level yang kecil ini bisa berkembang menjadi semacam pandemik lah yang kemudian mempengaruhi relasi sosial gitu. Dan harus cepat diatasi ya Pak Sapri. Mengatasinya dengan cara membangun dialog, karena tidak bisa hak orang untuk menyebarkan gagasannya itu tidak bisa dilarang. Salah satunya adalah dinetralisir dengan kompetisi yang sehat antar kelompok. Ya. Gitu. Baik Pak Sapri, makin menarik diskusi kita di segmen pertama, tapi sebelum kita lanjut segmen kedua, kita jeda komersial berikut ini.